Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel ini ya. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi ya. Ngobrol orang Jawa ya. Untuk mencari jati diri. Ini kalau nanti ada beda pemahaman, jangan dianggap serius ya. Itu kalau memahami Allah atau memahami Tuhan, itu walaupun Tuhannya satu, yang wujud satu, yang hidup satu, ternyata dalam memahami Tuhan ini sangatlah bervariasi, berbeda-beda ya. Nanti kalau ada beda pemahaman, janganlah dianggap suatu seriusan ya. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan obrolan kita ya. Kali ini pengen ngobrol tentang ilmunya apa ya, Al-Hikam saja ya. Saya pengen ngobrol tentang Al-Hikam, tentang alam asbab dan alam tajrid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukunya Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Kita baca saja ya. Nanti kita pahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu tajrid ma'iqamatillah iya kalisal asbab nal sahwatil qawiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi ya ka bitajrid inhi tatun anil himatil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatukal tajrid, keinginanmu untuk melepas dari urusan dunia ya, padahal engkau ditempatkan oleh Allah di alam asbab ya, alam logika, alam dunia. Untuk lepas itu adalah suatu syahwat yang tersamar ya. Syahwatil qawiyah, syahwat yang tersamar, nafsu yang tersamar. Wa iradatukal asbab ya, ma'iqamatillahi ya ka bitajrid, dan keinginanmu ya untuk masuk dalam kesibukan dunia, padahal engkau sudah ditaruh atau ditempatkan di alam tajrid ya, alam yang memandang Allah saja ya. Itu juga sebuah nafsu ya. Itu mundur dari tingkat yang tinggi, tingkat yang agung ya. Ini ada, kalau kita lihat, ini adalah ada dua alam ya, alam asbab dan alam tajrid. Alam asbab itu alam yang masih pakai logika ya, pakai berkecimpung sebab akibat di dunia ini ya. Kalau alam tajrid itu alam yang itulah, yang sudah melakukan perjalanan spiritual sehingga sudah memahami, sudah ketemu dengan Tuhannya, sudah paham bahwa Allah itu satu, yang wujud satu, yang gerak-gerik satu ya. Itu yang dipakai dengan mata batin, mata basiro, memandang segalanya dengan mata basiro. Ternyata yang dipandang hanya ada satu ya, yang dipandang adalah hanya Allah saja. Itu bedanya alam tajrid dan alam asbab ya. Kalau kita kaitkan dengan
alamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ini sebenarnya mengacunya ke sana. Ini adalah alam-alam yang ada di dunia, ada 2 alam ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu membagi alam ada 4 ya. 4 alam. Alam 1, 2, 3, 4 begitu. Ya kita nggak bosan ya, saya nggak bosan untuk ngulang-ulang terus, sehingga ini adalah pelajaran dari Syekh Abdul Qadir yang dimudahkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu alam 1 sama 4 alam yang ada di dunia. Ini kalau di alikamnya Ibnu Athaillah ini adalah alam 1 ini alam asbab, 4 alam tajrid begitu. Ya. 1 alam asbab itu alam dunia, alam jasad, terus 2 alam jiwa, 3 alam ruh, 4 alam dzatullah begitu. Ini yang kita pahami ya. Kalau alam 4 itu sama satu sebenarnya sama-sama di dunia ya. Alam asbab sama alam tajrid itu sebenarnya sama-sama hidup di dunia. Kalau kita lihat fisik, secara fisik itu nggak ada beda asbab sama tajrid itu secara fisiknya. Ya. Kalau orang-orang yang di alam tajrid ini sebenarnya sudah melakukan perjalanan dari 1 langsung ke 3 atau 1, 2, 3 begitu ya. 1 langsung ke 3 itu ya bisa. Atau perjalanan 1, 2, 3 ya bisa. Itu secara normal orang-orang 1, 2, 3. Kalau 1 langsung 3 biasanya Allah tarik sendiri. Ya, Allah tarik sendiri masuk ke alam 3, yaitu alam 3, alam suwung, alam jabarut. Setelah di alam 3 ketemu Allah, nanti turun bersama Allah di alam 4. Ya, turun ke dunia bersama Allah itu. Ya. Ternyata alikam sama ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini nggak ada beda, cuma beda penyebutan nama, ya itu saja. Cara menyebut namanya yang berbeda, tapi secara hakikatnya sama saja. Ya. Alam asbab itu sebenarnya alam-alam yang orang hidup yang di alam nasut. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ya, kalau alam tajrid itu orang-orang yang hidup di alam malakut, alam nasut sama alam malakut, alam asbab sama alam tajrid begitu. Alamnya orang-orang syariat sama alamnya orang-orang hakikat. Itu saja sebenarnya. Ya, tapi terus cara pandangnya yang berbeda, ya. Cara pandang yang dipakai, cara pandangnya yang berbeda. Orang-orang asbab itu cara pandangnya pakai logika, ya. Pakai logika, masih pakai daya kekuatan otak, ya. Kalau orang-orang alam tajrid itu yang pakai adalah basirohnya, mata batinnya, itu saja, ya. Itu saja. Orang-orang tajrid ya sudah hidup di alam tajrid. Orang-orang asbab ya hidup di alam asbab gitu aja. Kalau tajrid tanpa kehendak Allah ingin sendiri masuk ke alam. Kalau alam asbab tanpa niat mereka sendiri, ya niat pengen, tapi tanpa ada ridho dari Allah, tanpa dikehendaki Allah masuk ke alam tajrid, itu namanya ada nafsu qawiyah, itu nafsu tersembunyi. Nah itu kalau di bukunya Al-Gam. Kalau alam tajrid pengen masuk ke alam asbab, sudah pernah ketemu kok pengen sibuk di dunia, itu juga nafsu, ya gitu. Itu saja sebenarnya, ya. Sangat dimudahkan kalau kita paham ini, ya. Bedanya asbab sama tajrid itu apa toh, gitu ya. Kalau bedanya logika dan pakai alam mata basiroh ya apa, gitu ya. Orang-orang asbab itu begini loh, cara memahami ketuhanan itu begini. Kalau engkau tidak berusaha untuk bertobat,
Allah tidak akan mengampunimu. Nah, itu. Makanya kalau pengen ampunan Allah, bertobatlah gitu. Yang jadi sebab adalah tobat mereka, sehingga akibatnya Allah mengampuni. Itu orang-orang di alam asbab, ya. Karena mereka merasa punya tobat, sehingga Allah mengampuni mereka, begitu. Merasa sudah bertobat, Allah akan mengampuni. Tapi kalau orang-orang tajrid beda, ya. Orang-orang tajrid itu cara pandangnya beda. Yang dipandang dengan memandang dengan mata basirah, yang dipandang Allah saja. Cara pandangnya dibalik dengan logikanya orang-orang asbab. Ya. Kalau Allah tidak mengampunimu, ya, engkau tidak akan bisa bertobat, gitu ya. Tapi kalau Allah mengampunimu, engkau pasti akan bertobat. Wah, begitu, ya. Dibalik cara pandangnya. Kalau Allah akan mengampunimu, ya, kalau Allah mengampuni, ya, sudah mengampuni, engkau pasti bertobat. Engkau bisa bertobat itu karena Allah sudah mengampunimu, begitu. Sehingga orang-orang alam tajrid sama alam asbab itu cara pandangnya beda, ya. Cara pandangnya beda. Ini beda lagi orang asbab. Taubatlah biar Allah mengampunimu, gitu. Bertobat dulu, Allah baru mengampuni. Kalau tajrid, kalau Allah mengampunimu, engkau pasti bertobat. Kalau Allah mengampunimu, kau pasti bertobat. Kalau Allah tidak mengampunimu, engkau tidak bisa bertobat, begitu. Cara pandang orang tajrid sama asbab, ya. Cara mandang rezeki juga begitu, ya. Rezeki juga begitu, ya. Cara melihat, memandang sesuatu beda, berbalik, ya. Orang asbab itu kalau memandang, kalau engkau berusaha, Allah pasti kasih rezeki padamu, gitu. Usaha dulu, sebabnya adalah usahanya makhluknya, baru Allah kasih rezeki, gitu. Tapi orang tajrid beda, yang dipandang itu Allah saja, ya. Orang tajrid itu cara pandangnya pandang Allah saja. Kalau Allah kasih rezeki padamu, pasti engkau dikasih jalan untuk menyongsong rezeki itu, gitu. Pasti engkau dikasih ikhtiar untuk menyongsong rezeki itu. Kalau Allah tidak kasih rezeki, kau tidak akan berikhtiar untuk menyongsong rezeki itu, begitu. Itu cara pandangnya beda banget, ya. Cara pandang orang tajrid sama cara pandang orang asbab. Ini karena apa? Padahal Allahnya satu, ya. Yakin, sama-sama meyakini Allah satu, ya. Sama-sama, kalau orang Muslim sama-sama orang Islam sama Muslimnya, tapi cara pandangnya beda. Karena apa? Ya, kok beda? Karena yang dipakai untuk memandang beda, ya. Yang dipakai memandang ini orang asbab ini pakai mandang cara mata dohir. Orang tajrid yang dipakai pandang untuk cara mandang adalah mata batin. Orang tajrid paham benar bahwa Allah itu lahir batin, begitu. Allah itu lahir batin, ya. Allah itu lahir batin, sehingga apa ya? Kalau dapat rezeki, ya, itu tidak ngaruh senangnya sama Allahnya, ya. Tidak akan menambah rasa senangnya pada Allah kalau mendapat suatu rezeki, ya, anugerah makhluk lah, rezeki, gitu. Tapi juga tidak akan mengurangi rasa senangnya pada Allah kalau tidak mendapatkan rezeki, ya.
Itu orang-orang tajrid ya. Tapi kalau orang asbab kan beda. Dapat rezeki gembira, tidak dapat rezeki ada muncul rasa susah. Oh gitu ya. Kalau dapat rezeki gembira, kalau tidak dapat rezeki ada muncul rasa gelisah. Kalau tajrid tidak ya. Dapat rezeki, tidak dapat rezeki, tidak ngaruh akan rasa senangnya. Orang tajrid itu begini loh, menyadari benar bahwa mereka itu tidak pernah maujud, itu tidak pernah muncul. Yang maujud itu hanya Allah saja, sehingga tidak ngaruh kehidupan dunia itu, tidak ngaruh ya. Mata batinnya tidak ngaruh akan adanya dunia ya. Saya kira itu ya, bedanya tajrid sama asbab ya. Bedanya orang-orang tajrid sama orang-orang asbab. Orang tajrid, tunggu bentar ya, masih azan. Ya, kita lanjut ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, lanjut tentang tajrid sama asbab ya. Tadi kita bahas tentang perbedaan ya, perbedaan tajrid sama asbab. Saya kira itu saja ya. Ini sudah masuk Isya ya. Intinya adalah kalau tajrid itu yang cara pandangnya mereka memandang dengan mata dohir, mata batin tajrid ya. Kalau asbab memandangnya mata batin dohir. Orang asbab itu cara pandangnya mata dohir, orang tajrid mata batin itu. Orang tajrid itu tidak ngaruh dapat rezeki atau tidak dapat rezeki, mereka tetap senang sama Allah karena mereka sadar bahwa mereka tidak pernah maujud di dunia. Yang maujud hanya Allah saja. La maujuda illallah, itu ya. Sehingga tidak ngaruh dapat rezeki, tidak meningkatkan rasa senang. Tidak dapat rezeki tidak mengurangi rasa senangnya sama Allah. Tetap ada kenceng sama rasa senangnya sama Allah itu. Itu kenapa? Karena mereka sudah melakukan perjalanan spiritual. Melakukan perjalanan spiritual ya. Perjalanan dari alam, ketemunya alam di alam suwung, ketemu Allah di alam suwung, alam jabarut, alam tiga. Itu kalau di alam asbab, orang-orang yang hidup di alam asbab belum pernah melakukan perjalanan batiniyah ya. Batiniyahnya mereka belum pernah melakukan perjalanan. Belum pernah ngintip. Oh, di balik ini ternyata satu, gitu loh. Orang-orang tajrid itu pernah ngintip, ya, mengintip dengan mata batin. Oh, ternyata ada satu di balik segalanya ini. Sehingga mereka memandang, oh lahir batin ternyata Allah saja, nggak ada yang lain. Yang perlu disenangi ternyata ya Allah saja, ya. Ternyata kita, ya manusia tidak pernah mewujud di dunia. Yang wujud ternyata Allah saja, lahir batin, ya. Lahir batin ternyata engkau saja, nggak ada yang lain. Saya kira itu ya pelajaran dari bukunya Al-Hikamnya Ibnu Athaillah ya, Ibnu Athaillah tentang tajrid dan asbab
ya. Sebenarnya sama saja dengan alamnya Ibnunya Abdul Qadir Jilani yang alam nasut sama lahut. Nasut itu orang-orang asbab, lahut itu orang-orang tajrid, gitu saja. Syariat sama hakikat, saya kira itu. Ini pemahaman kami, ya. Penafsiran orang itu beda-beda. Kalau ada penafsiran yang beda, kami mohon maaf. Kalau ada penafsiran yang salah, kami mohon maaf. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.